Biasa saya ketemu kok. Nekat ini mulai bohong. Kata itu kita balik akeh. Iya, jakar 15 ya, ada. Boleh belanja. Wah, mau belanja juga. Ini kartu, Pak. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah Ba. wa man ittaqa wa ba'du billahi rahman. Ya, Bu. Pagi hari ini alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah menginjak langit haram. Mudah-mudahan juga rahmat Allah diturunkan pada pagi hari ini terhadap kita semua hadis atau Alhamdulillah di berkat doa sekalian di pagi hari ini sama kita ziarah ke sebelum Masjid Nabawi. Yang pertama adalah Masjid Masjid Sahih. Kemudian kita nanti lanjut ke Masjid Al-Ma'bah. Kemudian Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baru kita kirim salam kepada kita Rasulullah SAW. Dan nanti kita akhiri di ziarah makam Batu Al-Baqarah bersama. Ini nanti serahkan bagi aku sekalian, di sebelah kita ini adalah tempat di mana Sayyidina Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Nama tempatnya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Di mana ketika itu Bapak Ibu sekalian Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah wafat berada di rumahnya dulu. Makam sekarang itu adalah dulu rumahnya Rasulullah.
Ketika di sana Bapak Ibu sekalian berkumpul para sahabat, kemudian ada sebagian sahabat yang karena saking cintanya kepada Rasulullah pun mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sekarang meninggal, maka akan saya tebas lehernya. Saking cintanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah itu ditekankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahwa siapa yang menyembah Rasulullah pada saat ini Rasulullah sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah fa'innahu hayyun la yamutu abada. Bahwa Allah itu adalah zat yang hidup dan abadi selamanya. Barulah para sahabat sadar Bapak Ibu sekalian. Kemudian di waktu yang sama di tempat ini, yaitu Saqifah Bani Sa'idah, terjadi perkumpulan di mana saat ibadah menggerakkan kaum Ansar untuk berkumpul di sini dan menentukan siapa yang akan mengganti pengganti Rasulullah. Padahal wafat Rasulullah jasadnya masih belum dikuburkan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menunggu sahabat-sahabat yang lain mengetahui hal ini, lalu beliau menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian terjadilah musyawarah panjang Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi yang memecahkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan al-a'immah itu harus min Quraisyin, bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy, ya. Barulah mereka sadar bahwa yang berhak menjadi pemimpin, menjadi pengganti Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selesai dua masalah Bapak Ibu sekalian, kemudian semuanya menuju ke jasadnya Rasulullah. Lalu Bapak Ibu sekalian ribut lagi, ya. Ributnya kenapa? Ributnya bertentangan masalah kuburannya Rasulullah. Apakah Rasulullah itu harus dikuburkan di Mekah? Apakah harus dikuburkan di Madinah? Bahkan Bapak Ibu sekalian kedua belas jemput dia menuntut untuk dikuburkan di Palestina, karena Ardul Asliya itu berada di Palestina. Kemudian orang Mekah mengatakan bahwa Rasulullah harus dikuburkan di Mekah karena Rasulullah dilahirkan di sana, karena Rasulullah juga keluarganya juga banyak di sana. Kemudian penduduk Mekah juga mengatakan bahwa tetap harus dikuburkan di Madinah karena Madinah tempat hijrahnya Rasulullah. Pasti tempat hijrah itu lebih baik daripada tempat yang ditinggalkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi yang memecahkan masalah ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan bahwa al-anbiya itu yudfanuna haitsu yudbatun. Jadi para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dikuburkanlah di Madinah Al-Munawwarah, tempatnya di makam Rasulullah yang sekarang ini. Dan dulunya adalah rumahnya Rasulullah SAW. Jadi pemimpin seluruh dunia Bapak Ibu sekalian rumahnya seperti sederhana seperti itu, ya. Jadi ini sebagai gambaran, sebagai fitrah bagi kita bahwa kita hidup di sini hanya untuk ibadah saja, ya. Insyaallah tempat asli kita berada di surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Amin. semua berada di surga nanti. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, apa namanya ini? Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, ya. Tempat di mana diangkatnya khalifah pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Dan Rasulullah sebelum meninggal tidak mewariskan siapa yang akan menjadi penggantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini tidak ada komentasi dan semuanya Siapa kita? Di mana kita? An-Namirah. Yes. An-Namirah. Yes. An-Namirah. Yes, yes, yes. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكن وبه من خوفهم أمن وبآيات القرآن عنو فاتعد فينا أخا وهني وبآيات القرآن عنو فاتعد فينا أخا وهني نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يأنفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العلم يا مهيم الجود والكرم Ayo bu, nanti bu tujuh bu. Boleh duduk boleh. Duduk boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berada di satu tempat di mana dulu Rasulullah pernah berada di sini. Jadi kebiasaan Rasulullah Bapak Ibu sekalian, setiap kali melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, kemudian ketika sholat istisqa, Rasulullah itu mencari tempat lapang. Di antara yang dipilih adalah Rasulullah berada di tempat ini. Jadi kebiasaan Rasulullah apa? Dari tempat lapang, yaitu sholat. Dan masjid ini namanya adalah Masjid Al-Ghamamah. Arti Ghamamah itu sendiri adalah awan yang tebal. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, kemudian khutbah sangat panjang sekali, dan akhirnya matahari sudah mulai naik dan para sahabat resah dan sangat kepanasan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, qadarullah, salah satu daripada mukjizat Rasulullah itu awan menghampiri di atas Rasulullah dan juga para sahabatnya. Makanya sampai sekarang pun dijadikan sebuah masjid, karena memang kebiasaan Saudi Arabia di masa ke masa, di masanya Sultan Utsmani itu, untuk mengabadikan sebuah tempat yang bersejarah itu barulah dibuatkan sebuah masjid. Di antaranya di Masjid Ghamamah. Kemudian sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan bahwa di sinilah rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Yang mengatakan Bapak Ibu sekalian, dulu Sayyidina Abu Bakar pernah menjadi imam di sana, dan di masa Utsmani di situ ditempatkan untuk penyimpanan wahai Al-Quran. Dan yang sebelah kanan tadi adalah yang putih Masjid Sayyidina Ali Sayyidina Ali. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya ini? Masjid Ghamamah, yaitu awan tebal. Maka di sini tidak ada anjuran untuk sholat. Tidak ada anjuran sholat, beda di Masjid Quba misalnya. Kalau kita sholat di Masjid Quba itu pahalanya setara dengan pahala umroh. Kalau di sini enggak, makanya kita tidak memerlukan wudhu, karena kita juga tidak sholat di Masjid Nabawi juga. Kita hanya duduk masjid dan nanti kita kirim salam dan lalu kita membaca Al-Fatihah. Kemudian mumpung kita lagi kumpul juga, tadi ada yang tanya wakaf Al-Quran untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi Al-Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi itu tidak sembarang Al-Quran. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau mewakafkan Al-Quran, biasanya banyak orang yang jualan Al-Quran dengan harga yang agak murah itu,
Karena itu sebenarnya nanti sudah masuk ke Masjid Nabawi akan disortir oleh petugas dikeluarkan najis, sedangkan maunya kita adalah amal jariyah, ya, yaitu amal yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Jadi Al-Quran yang bisa masuk ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi adalah pertama letakkan Madinah, yang kedua adalah Rasul Usmani. Rasul Usmani yaitu sebuah nama yang dinisbatkan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, ketika perang Yamamah banyak hufadzul Al-Quran dari jalur sahabat meninggal. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan juga banyak bacaan-bacaan yang berbeda, karena Rasulullah mengajarkan Al-Quran itu sesuai dengan logatnya daerah tersebut. Makanya sampai sekarang pun ada yang namanya Qiraatus Sab'ah. Jadi riwayat Qiraatus Sab'ah itu jalurnya sahih semua, jadi seluruhnya dari Rasulullah. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada tanda bacaannya, sehingga di masa Abu Aswad atau dibuatlah sebuah titik kemudian tanda baca. Jadi bedanya Al-Quran Mushaf Utsmani dengan Al-Quran kita itu apa? Beda dalam segi penulisan juga, tanda bacanya juga. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Al-Quran Mushaf Utsmani itu tidak ditandai dengan nun kecil seperti di Al-Quran kita biasanya ditulis dengan nun kecil, kan? Nah, kalau di Mushaf Utsmani tidak, tetapi Mushaf Utsmani semuanya menggunakan kaidah, dimana kalau nun kecil itu kaidahnya adalah ketika taklid sampai ke madan bertemu dengan masalah, maka harus dikasih nun. Kenapa harus dikasih nun? Karena taklid itu adalah munifun mati. Kemudian kenapa harus diharapkan kasrah? Di atas saja sudah menikah dibagi kasih. Ketika kita menemui huruf yang mati, maka lainnya harus diharokati dengan harokat kasrah. Makanya banyak orang salah membaca Al-Quran di Indonesia itu ketika dibaca cepat, utamanya tahlil, misalnya surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahu samad, cara seperti ini salah. Ya. Nah, kalau yang benar adalah ketika diusulkan harus dikasih nun kecil yang berharokat kasrah, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang benar seperti itu kalau diwasalkan. Ya, karena di situ ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal. Lafzul jalalah alifnya adalah hamzah wasal. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak ada alif. Ya, adanya hamzah. Karena alif yang sudah diharokat itu bukan lagi alif, tetapi menjadi hamzah. Makanya di huruf hijaiyah tidak ada yang namanya hamzah, adanya alif. Paham ya? Harus banyak belajar lagi. Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi enaknya seperti itu. Ya, dan nggak mungkin melaporkan. Monggo dari sini nggak ada pertanyaan? Ada yang tanya? Kalau ada yang tanya, berarti saya yang tanya. Siap jawab. Baik, kalau kita setelah itu kita butuh-butuh. Ada ini aja, sekarang butuh pribadi, nggak apa-apa. Ustaz, untuk wakaf Al-Quran itu berapa? Belinya di mana? Kapan? Biasanya saya di langsung percetakan. Siapa kita? Di mana kita? An-Namirah. 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 Kurang semangat. Dingin. Siap ya? Semangat, ya? Saya pimpin ya. Senyum dan semangat. Siapa kita? Di mana kita? An-Namirah. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Untuk ke makam Rasulullah itu setiap hari juga bisa untuk bapak-bapaknya, untuk ibu-ibu memang di sini dilarang untuk ke makam. Jadi untuk bapak-bapak kalau ingin ke makam setiap hari bisa. Jadi lemasnya itu nantinya disamping sekali lagi masuk di sana, kemudian ke tebu salam, baru kita melewati makam Rasulullah. Setiap hari bisa, yang penting tidak ada program. Ya, kalau ada program yang kemudian setelah ini Bapak Ibu sekalian seperti biasa kita akan ambil foto di sini. Mungkin ibu-ibunya di sini. Sini di sini. Yang paling depan dulu. Yang paling depan dulu. Melingkar ya. Ayo. Bentar ya. والعين وجميع القرآن بين الطرفتين. السلام عليك يا أهل التقي الغرقد. السلام عليكم Dari sini kita keliling aja. Jadi kita وآتاكم ما توعدون وقد أسلموا إن شاء الله. بسم الله الله يبارك يا مستقيم الغرقد. اللهم ارض عنهم وارفع درجاتهم واكرم مقامهم بفضلك وكرامك يا اكرم الاكرمين. الفاتحه.